Disiarkan secara langsung dari gedung DPRD Kota Padang Panjang. Inilah debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2018 dengan tema Potensi Daerah, Pembangunan dan Kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Debat Publik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang tahun 2018. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua? Malam ini yang terhormat Ketua KPU Kota Padang Panjang beserta anggota, Ketua KPU Provinsi beserta anggota, PJ Wali Kota Padang Panjang, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Kapolres Kota Padang Panjang, dan Dim 0307 Tanah Datar. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, Kejari Kota Padang Panjang, Kepala Detasemen B Pelopor Sat Brimopda Sumber. Yang kami hormati dan Seceta B Bukit Barisan, Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Panjang, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, dan tim pakar debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2018. Dan teristimewa untuk seluruh pendukung pasangan calon dalam debat wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2018. Izinkan kami menyapa seluruh penonton yang juga menyaksikan debat publik ini secara langsung yang berada di luar ruangan, kemudian yang menyaksikan secara streaming melalui Facebook KPU Kota Padang Panjang. Dan kami juga ingin menyapa seluruh pendengar dari Radio RRI Bukit Tinggi, kemudian Radio Bahana FM dan Radio Top FM. Dan malam hari ini puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa hadir dalam hari ini dalam acara debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2018. Dan tentunya hari ini adalah hari yang cukup berpengaruh untuk Kota Padang Panjang 5 tahun ke depan. Karena sesaat lagi kita akan mengetahui visi dan misi secara mendalam dari masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang untuk 5 tahun ke depan. Dan kali ini dengan tema Potensi Daerah, Pembangunan dan Kesejahteraan. Mengawali acara malam hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan profil Komisioner KPU Kota Padang Panjang. Berikut VT-nya. Baik, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan profil dari Komisioner KPU Padang Panjang. Di dua layar di belakang ini silahkan menyaksikan. Profil Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang periode 2013-2018. Jafri Edi Putra SPDI. Tempat tanggal lahir Gunung Bungsu 31 Januari 1975. Pendidikan S1 Stain Batu Sangkar. Jabatan Ketua KPU Kota Padang Panjang. Dr. Andes M. Khair Mukhtar. Tempat tanggal lahir Koto Tinggi 17 September 1954. Pendidikan S1 STIA LAN RI Jakarta. Jabatan Anggota KPU Divisi Umum Keuangan dan Logistik. Nila Indriani SPSI MAP. Tempat tanggal lahir Padang Panjang 19 September 1981. Pendidikan S2 Universitas Negeri Padang. Jabatan Anggota KPU Divisi Perencanaan dan Data. Okta Novisyah S. Sosi. Tempat tanggal lahir Paninggahan 4 Oktober 1982. Pendidikan S1 IAIN Imam Bonjol Padang. Jabatan Anggota KPU Divisi Teknis. Winda Aprizona SPD. Tempat tanggal lahir Padang Panjang 25 April 1983. Pendidikan S1 Universitas Jambi. Jabatan Anggota KPU Divisi Hukum. Editia Warman SPD MM. Tempat tanggal lahir Tanah Datar 10 Oktober 1967. Pendidikan S2 UPI YPTK. Jabatan Sekretaris KPU Kota Padang Panjang. Berikut adalah profil Komisioner KPU Kota Padang Panjang. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah untuk kita semua? Dan selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua KPU Padang Panjang, Bapak Jafri Edi Putra. Kepada Bapak, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhun nabiyul karim. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini sesuai dengan amanat PKPU nomor 4 tahun 2017 bahwa Komisi Pemilihan Umum wajib harus melaksanakan salah satu bentuk kampanye adalah debat kandidat atau debat terbuka. Dan kita berharap semoga debat terbuka kita malam hari ini aman, lancar, dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, tamu undangan kami yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu. Semoga semua selalu dalam ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kami KPU Kota Padang Panjang pertama sekali mengucapkan selamat datang atas kehadiran kita semua, kehadiran Bapak Ibu semua pada acara debat kandidat untuk yang pertama kali di Sumatera Barat
kita ada empat kota, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang dan Kota Sawalunto. Padang Panjang kita laksanakan hari ini dan ini merupakan debat pertama untuk pasangan calon di Sumatera Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, termasuk kepada pemirsa Top FM, pendengar, saya maksud pendengar Top FM, RRI, kemudian Bana FM, bahwa debat kandidat itu bukan hanya adu berbicara, bukan hanya adu ngomong, tidak. Debat kandidat bagaimana kita semua masyarakat Kota Padang Panjang khususnya melihat visi misi masing-masing pasangan calon yang akan ditawarkan menjadi program kerja yang akan melaksanakan nanti 5 tahun ke depan. Kita menyadari, kita harus paham, masyarakat maupun pendengar semuanya harus mengerti bahwa visi misi itu adalah yang akan menjadi program kerja rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun setelah persetujuan DPRD nanti. Artinya apa? Kita juga meminta kepada masyarakat, mari perhatikan apa yang diperlukan untuk Kota Padang Panjang 5 tahun ke depan, maka akan terlihat dari visi dan misi masing-masing pasangan calon. Kemudian kita juga berharap kepada masing-masing pasangan calon nanti, silahkan menawarkan program-program kerja yang bisa dilaksanakan di lapangan. Ada pesan senior saya, jangan pernah berjanji membuat jembatan yang di sana tidak ada sungai. Jangan berjanji membuat jembatan ketika sungai tidak ada di sana, kecuali jalan tol. Artinya apa? Jangan bohongi masyarakat, jangan berikan dusta kepada masyarakat. Silahkan sampaikan visi, misi yang mungkin bapak-bapak calon wali kota bisa laksanakan nanti dalam bentuk program kerja di 5 tahun yang akan datang. Ini yang kita harapkan. Bapak ibu yang kami hormati, kemudian terakhir kita selalu mengingatkan kepada masing-masing pasangan calon melalui tim kampanye maupun LO. Jangan pernah sekali-kali menggunakan money politik. Kita bersama Bawaslu memerangi money politik. Money politik adalah, saya ingatkan lagi, money politik musuh kita bersama hari ini. Kedaulatan rakyat itu adalah ketika mereka bebas menggunakan hak pilihnya. Saya ingatkan sekali lagi, kedaulatan rakyat adalah ketika mereka bebas menggunakan hak pilihnya. Namun ketika hak pilihnya sudah dibeli, sudah ditawar, sudah dihargai, maka dia tidak merdeka lagi menggunakan hak pilihnya. Ujung-ujungnya demokrasi kita memang tidak akan pernah apa yang kita inginkan. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Mari kita nikmati, kita saksikan, kita nilai, kita ambil kesimpulan bersama-sama apa yang penting dan apa yang tidak penting, dan apa yang bisa direalisasikan dan tidak direalisasikan, tentulah kita yang bisa menilainya masing-masing. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua KPU Padang Panjang. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Masjidi. Kepada Bapak, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal barakat wa abwabal ni'mat wa abwabal rizki wa abwabal quwwat wa abwabal sihat wa abwabal selamat wa abwabal afiyat wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallah walana walahum birahmatika ya rahmar rahimin. Ya Allah, kami bersyukur dan tafakur kepadamu, berdoa dan bermunajat kehadiratmu. Semoga acara debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang yang saat ini kami laksanakan, Engkau ridhoi dan mendapat rahmat dan kurnia darimu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mendengar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah dan semua raga kami, sehingga apa yang kami dengar sesuai dengan sebenarnya, apa yang kami lihat sesuai dengan kenyataannya, apa yang diucapkan terbukti dalam perbuatannya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mulia, kuatkanlah tali persaudaraan dan silaturahim di antara kami. Satukanlah kami dalam kebersamaan dan kepedulian. Jauhkanlah dari kami dari sifat iri, hasad dan dengki. Selamatkanlah kami dan seluruh masyarakat kami dari bencana, fitnah dan mara bahaya. Jadikanlah kota kami ini kota yang makmur, aman dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan doa tadi setiap rangkaian dalam debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2018 bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita bersama. Dan selanjutnya kami mengajak masyarakat Kota Padang Panjang untuk lebih mengenali lagi dan lebih dekat lagi dengan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2018 dengan melihat profil masing-masing dari calon pasangan. Mari langsung saja kita lihat profilnya. Terwujudnya Padang Panjang, profil pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2018. Pasangan nomor urut 1, calon wali kota, Dr. Mawardi MKM, tempat tanggal lahir, Medan, 8 Mei 1963, pendidikan, S2 FKM, Universitas Indonesia, pekerjaan, wakil wali kota Padang Panjang, periode 2013-2018. Calon wakil wali kota, Taufik Idris SH, tempat tanggal lahir, Padang Panjang, 27 Februari 1977, pendidikan, S1 Uniba, pekerjaan, Direktur PT Sapa Marwah Batam. Visi, terwujudnya masyarakat Kota Padang Panjang yang sejahtera, berdaya saing dan islami. Pasangan nomor urut 2, calon wali kota, Haji Henry Arnis PSBA, tempat tanggal lahir, Padang Panjang, 17 April 1977, pendidikan, S1 Hawaii Pacific University, pekerjaan, wali kota Padang Panjang, periode 2013-2018.
Calon Wakil Wali Kota Haji Eko Furkani SEMN. Tempat tanggal lahir Tangerang 28 Mei 1973. Pendidikan Magister Manajemen UII Yogyakarta. Pekerjaan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang periode 2009-2014. Visi terwujudnya Padang Panjang sebagai kota elok. Pasangan nomor urut 3, calon wali kota Insinyur Rafdi M. Sarif. Tempat tanggal lahir Batu Taba 1 Mei 1964. Pendidikan S1 Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Pekerjaan Direktur PT Indosurya Niaga Tama, Direktur PT Purces Perkasa. Calon Wakil Wali Kota Ahmad Fadli SPSI. Tempat tanggal lahir Padang Panjang 28 September 1977. Pendidikan S1 Psikologi Universitas Gadjah Mada. Pekerjaan wira usaha. Visi Padang Panjang kota religius yang maju dan sejahtera 2023. Pasangan nomor urut 4, calon wali kota Haji Fadli Amran. Tempat tanggal lahir Padang 9 Februari 1988. Pendidikan Bachelor of Business Administration Cito University. Pekerjaan Direktur PT Bangun Harapan Indonesia, Direktur PT Arfa Bangun Perkasa. Calon Wakil Wali Kota Tranlis Astro. Tempat tanggal lahir Padang Panjang 27 Februari 1959. Pendidikan Spisipol Bukit Tinggi. Pekerjaan Asisten 1 Bidang Pemerintahan. Visi untuk kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat. Baik, boleh kita bertepuk tangan yang meriah untuk keempat pasangan calon. Dan tentunya nanti kita akan panggilkan pasangan calon untuk memasuki ruangan ini satu persatu. Dan bagaimana Muti kesiapan dari masing-masing pendukung pasangan calon untuk memberikan semangat kepada calon wali kota dan wakil wali kota pilihan mereka? Baik Aji, dan malam hari ini Muti sudah berada di tengah-tengah pendukung masing-masing dari pasangan calon pada malam hari ini. Dan pastinya nanti kita minta dukungan yang meriah dari masing-masing pendukung calon wali kota dan juga wakil wali kota. Ketika calon memasuki ruangan, Muti minta pendukungnya untuk memberikan semangat yang sangat luar biasa untuk masing-masing calon. Baik Aji? Baik Muti, nah kalau begitu langsung saja akan kita panggilkan satu persatu dari masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2018. Kita panggilkan pasangan calon nomor urut 1 dan kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan urut nomor 1 dengan calon wali kota Dr. Marwandi MKM dan calon wakil wali kota Bapak Taufik Idris SH dengan visi terwujudnya masyarakat Kota Padang Panjang yang sejahtera, berdaya saing dan islami. 1, 2, 3, Permata! Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1.
Baik, selanjutnya kita sambut pasangan calon nomor urut 2. Ini dia calon wali kota dan wakil wali kota pasangan nomor urut 2. Dengan calon wali kota Haji Hendri Arnis BSBA. Dan calon wakil wali kota Haji Eko Furkani SEMM. Dengan visi terwujudnya Padang Panjang sebagai kota elok. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 2. Hidup nomor 2. Lanjutkan. Henry Jo Eko, kita lanjutkan. 27 Juni, nanti tentukan. Nomor urut 2, mari menangkan. Bukannya janji, sembarang janji. Karajo nyato, oi kajadi saksi. Bangun nagari, oi Jo ekonomi. Henry Jo Eko, ala tauji. Henry Eko, hebat, lanjutkan. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya kita sambut dan kita undang pasangan calon nomor urut 3. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk calon wali kota Insinyur Rafdi M. Syarif dan calon wakil wali kota Ahmad Fadli SPSI dengan visi Padang Panjang kota yang religius, yang maju dan sejahtera. Pilih nomor 3, pilih nomor 3. Pilih nomor 3. Agia. 3. Mari kita dukung bersama para Bimeri pilihan kita. Mari kita dukung bersama Pak Ahmad Fadli jadi wakilnya. Mari kita dukung bersama wali kota kita. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 3. Selanjutnya kita sambut dan kita undang pasangan calon nomor urut 4 dengan calon wali kota Fadli Amran dan calon wakil wali kota Dr. Andes Asrul dengan visi untuk kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat. Untuk semua, untuk kejayaan Padang Panjang harus menang, yes. Yang si kayu aro, ko Padang Panjang yo kabaruba, tanamkanlah raso jo pareso. Oi dun sana saparinduan, nan kita cari kini ladape. Jangan sampai sana ragukan, tusuaklah gambarna nomor ampe. Kita beri tepuk tangan untuk pendukung pasangan calon nomor urut 4. Baik, inilah keempat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2018. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk keempat pasangan calon ini. Dalam debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2018, dibentuklah tim pakar yang akan menggali lebih dalam seperti apa visi dan misi serta kerja dari masing-masing pasangan calon yang akan digali dalam bentuk pertanyaan dalam debat kali ini. Dan siapakah tim pakar kita? Mari bersama-sama kita saksikan profil tim pakar. Profil tim pakar, debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2018.
Dr. Eka Vidya Putra MSI. Pendidikan S3 Sosiologi Universitas Indonesia. Pekerjaan dosen Sosiologi Politik Universitas Negeri Padang. Khairul Fahmi SH MH. Pendidikan Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pekerjaan dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas. Peneliti Pemilu pada Pusat Studi Konstitusi Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dr. Sari Lenggogeni SEMM PGDIPL. Pendidikan PhD School of Tourism The University of Queensland Australia. Postgrad Diploma Maastricht School of Management Maastricht Belanda. Pekerjaan Direktur Pusat Pengembangan Pariwisata Universitas Andalas. Staf Ahli Pokja Pariwisata Komite Ekonomi Industri dan Nasional KEIN Republik Indonesia. Afridian Wirahadi Ahmad SENSC AKCK BKP. Pendidikan Universitas Gadjah Mada. Pekerjaan Ketua Pusat Pengembangan Akuntansi dan Bisnis, Wakil Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Padang. Dr. Haji Supri Iska MAG. Pendidikan S3 University of Malaya, Kuala Lumpur. Pekerjaan Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Batu Sangkar. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh tim pakar dalam debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2018. Dan selanjutnya kita informasikan kalau debat publik hari ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Eka Vidya Putra. Berikut kita saksikan profil dari beliau. Profil moderator debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2018. Dr. Eka Vidya Putra MSI. Pendidikan S3 Sosiologi Universitas Indonesia. Pekerjaan dosen Sosiologi Politik Universitas Negeri Padang. Baik, kita undang untuk naik ke atas panggung. Moderator kita Dr. Eka Vidya Putra. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita pada debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2018 untuk malam ini. Kita persilahkan kepada tamu dan undangan serta seluruh pendukung pasangan calon untuk menikmati kudapan yang sudah disiapkan. Setelah ini kita akan foto bersama, untuk itu keempat pasangan calon dan moderator untuk bisa mengambil tempat. Dan kita informasikan kepada rekan media, kemudian pewarta foto dan juga kepada fotografer dari masing-masing pendukung pasangan calon untuk bisa mengabadikan momen ini. Karena nanti ketika debat sudah dimulai kita harapkan tidak ada lagi pewarta foto ataupun rekan media yang mondar-mandir untuk mengambil foto karena tentunya akan mengganggu jalannya debat pada malam hari ini. Kita minta kepada moderator untuk berada di tengah untuk foto bersama. Dan kita minta untuk semua pasangan calon untuk bisa maju ke depan, di depan podium. Sekali lagi kita persilahkan kepada pewarta foto, rekan-rekan media dan juga fotografer dari masing-masing pasangan calon untuk memanfaatkan momen ini. Karena setelah ini kita harapkan tidak ada lagi
yang mengambil foto karena tentunya akan mengganggu jalannya debat publik yang dilakukan malam hari ini. Kita minta untuk saling bergandengan dari setiap masing-masing pasangan calon. Tangannya bisa diangkat, Bapak. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk keempat pasangan calon. Baik, terima kasih kepada setiap pasangan calon. Kita persilakan untuk kembali ke tempat dan begitu juga dengan moderator kita. Dan malam hari ini perlu kita informasikan tata tertib untuk seluruh yang hadir di acara debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2018. Tim pendukung dilarang membawa senjata tajam ataupun senjata dalam bentuk apapun. Kemudian masing-masing tim pendukung hanya boleh membawa 1 kamera video dan 1 kamera foto. Pendukung pasangan calon dilarang bertepuk tangan, bersorak, dan berkomentar dalam masa pasangan calon berbicara. Yel-yel yang dilaksanakan hanya pada saat debat akan dimulai, pada masa jeda, dan pada saat akhir masa debat. Pendukung tidak diperkenankan memberikan aplaus ketika kandidat menjawab pertanyaan. Pendukung dilarang mengganggu atau menimbulkan kegaduhan selama debat berlangsung. Pendukung dilarang memprovokasi pendukung lainnya. Dan untuk kenyamanan bersama dan kelancaran acara, jika ada pendukung atau penonton yang berada di ruangan ini tidak tertib atau melanggar tata tertib, mohon maaf dengan sangat terpaksa, panitia dan dibantu oleh aparat keamanan akan bertindak tegas. Kemudian acara debat ini bebas dari asap rokok, jadi mohon kepada pendukung ataupun penonton untuk tidak merokok dalam ruangan debat ini. Kembali kita ingatkan kepada seluruh pendukung dan seluruh masyarakat Kota Padang Panjang yang mendengarkan melalui radio RRI, Top FM ataupun Bahana FM serta menyaksikan debat ini secara langsung melalui streaming Facebook KPU Kota Padang Panjang untuk memperhatikan dengan seksama debat yang akan dilaksanakan. Seperti amanat atau kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi bahwa hari ini adalah kesempatan untuk lebih mengenal seperti apa calon pemimpin Kota Padang Panjang untuk 5 tahun ke depan. Dan pastinya malam ini debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2018 dengan tema potensi daerah, pembangunan dan kesejahteraan akan kita mulai sebentar lagi setelah pariwara berikut ini. Kita persilahkan untuk setiap pasangan calon untuk bisa beristirahat di tempat yang sudah kita siapkan. Kepada masing-masing pasangan calon silakan istirahat dulu di tempat yang sudah disediakan. Jadilah pemilih cerdas dengan menggunakan hak pilih Anda di TPS. Pastikan Anda membawa KTP elektronik atau surat keterangan pengganti KTP elektronik. Mari kita ciptakan iklim pilkada yang kondusif, jujur, adil, demokratis, dan penuh integritas. Mari kita jaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban Pilwakil Padang Panjang tahun 2018. Jadilah pemilih yang bijak dan cerdas dengan menolak berita hoax, politik uang, dan isu SARA. Jangan merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye. Jangan berkampanye pada tempat-tempat terlarang seperti ibadah, rumah sekolah, atau fasilitas umum lainnya. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput. Ayo datang ke TPS Tanggal 27 Juni 2018. Masa depan Kota Padang Panjang berada di tangan kita.
Mohon kita pada ilahi mawardi taufik jadi pilihan dengan niat tulus ikhlas dengan niat tulus ikhlas mawardi taufik pemimpin kita permata milik kita sadonyo dari nan miskin. Mari kita dukung bersama Bapak Rabi Meri wali kota kita. Mari kita dukung bersama Pak Ahmad Fadli jadi wakilnya. Rabi dan Fadli kita semua. Lama untuk Padang Panjang maju dan membangun Padang Panjang adalah membangun semangat ketakwaan, kerjasama, disiplin, dan kerja keras. Kami Fadli Asrul terpanggil untuk mengabdi bersama masyarakat Padang Panjang. Untuk meningkatkan perekonomian, memajukan pendidikan, dan mengangkat kebudayaan. demi kejayaan Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat beri salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati warga Kota Padang Panjang, dimanapun warga berada, baik yang hadir dalam ruangan ini, yang ada di pelataran parkir gedung DPRD Kota Padang Panjang, yang mendengarkan langsung siaran ini melalui radio RRI Bukit Tinggi, melalui Top FM, melalui Bahana FM, dan juga yang melakukan siaran langsung di kelurahan-kelurahan dan yang bisa menyaksikan di rumah langsung melalui Facebook. Selamat mendengarkan, mencermati apa yang akan disajikan oleh para kandidat pemimpin Kota Padang Panjang ke depan. Selanjutnya yang saya hormati, tidak saya sebut satu persatu karena banyak sekali. Sepanjang saya mengikuti debat ini yang paling lengkap saya ingat dari provinsi. Lengkap, ada Bawaslu, ada KPU, ada Bapak Ketua DPRD Sumatera Barat. Lengkap semuanya hadir. Mohon maaf Bapak semuanya, bukan saya tidak mengerti tata urutan protokoler. Karena ini ajang demokrasi, tentu yang paling kita hormati adalah masyarakat, baru kita yang hari ini menjabat sebagai di instansi masing-masing. Tapi yang saya hormati keempat pasangan calon, Assalamualaikum Bapak semuanya. Sudah siap Bapak menyampaikan visi misinya. Perlu saya beritahukan bahwasanya debat ini akan melewati 5 sesi. Sesi pertama adalah penyampaian visi misi. Sesi kedua adalah pendalaman visi misi. Sesi ketiga adalah pertanyaan visi misi, pendalaman visi misi. Sesi keempat adalah debat di antara pasangan calon dan yang sesi terakhir adalah penutup. Pada segmen hari ini kita masuk pada materi debat pertama, penyampaian visi misi. Bapak akan diberikan, masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu selama 3 menit
untuk menyampaikan visi misinya. Untuk mengingatkan kembali, pada debat kali ini kita mengambil tema adalah potensi daerah, pembangunan dan kesejahteraan. Saya ulang lagi, tema debat kita kali ini adalah potensi daerah, pembangunan dan kesejahteraan. Baik, kita mulai acara debat kita ini dalam segmen pertama. Pada kesempatan pertama, saya persilakan kepada pasangan nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misinya. 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Komisioner KPU, para hadirin dan seluruh masyarakat Kota Padang Panjang yang kami cintai. Padang Panjang hari ini butuh perubahan, butuh keadilan dan pemerataan pembangunan. Sangat merindukan hidup sehat, ekonomi yang kuat, pendidikan yang bermartabat, serta rasa nyaman bagi seluruh rakyat. Pasangan Permata dengan nomor urut 1 hadir sebagai solusi untuk 5 tahun yang akan datang. Visi kami jelas untuk Padang Panjang nyaman dan sejahtera. Perjuangan kami tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tapi juga membangun moral, agama, dan budaya. Kami akan menjadikan Padang Panjang terbaik dengan mengedepankan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Dengan ilmunya para ulama, adilnya para pemimpin, serta doa-doanya para syuhada. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesuai tema kita hari ini, kami akan mengembangkan potensi daerah yang ada, yang masih banyak belum tergali dan terkelola selama ini. Membangun infrastruktur yang tepat guna, sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota. Memperbaiki tatanan birokrasi dan meningkatkan pelayanan. Mewujudkan kesejahteraan dengan membuka lapangan usaha, lapangan kerja, dan peluang yang seluas-luasnya untuk investasi rakyat. Tentunya akan kami mulai dengan menempatkan para ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pasangan Permata akan serta pemerintahan yang melayani, berintegrasi, dan dengan gaya khas kami akan lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Kami akan bekerja dengan turun tangan, bukan lepas tangan atau sekedar tunjuk tangan. Kami akan memimpin dengan menggerakkan, bukan memerintahkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jika Mawardi Taufik terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang 5 tahun ke depan, insya Allah kami akan meneruskan dan menuntaskan pembangunan yang masih terbengkalai dan merencanakan pembangunan baru yang tepat untuk kebutuhan masyarakat. Demikian visi dan misi Permata nomor 1. Ke Padang Panjang membawa dagangan, barang dibawa dengan keranjang. Mari kita Terima kasih. Mana pendukung pasang nomor urut 1? Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita lanjut kepada paslon nomor urut 2. Dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Padang Panjang beserta seluruh KPU, Bawaslu. Alhamdulillah hadir di sini seluruh lapisan masyarakat perwakilan. Ya, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Bang Hendra, terima kasih sudah hadir di Kota Padang Panjang kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kami akan menyampaikan visi dan misi ke depan. Pasangan nomor 2, hebat, Henry Arnis Eko Furkani. Yang pertama, visi kami mewujudkan Padang Panjang sebagai kota yang elok dan nyaman dan dibanggakan bagi masyarakat Kota Padang Panjang.
Misi kami melanjutkan apa-apa yang pada saat ini terbengkalai. Islamic Center insya Allah akan kita rampungkan sesuai dengan DED yang kita miliki. Kita akan jadikan sebagai sentral objek untuk mengunjungi Kota Padang Panjang. Kita akan menyelesaikan apa-apa yang tertinggal, melanjutkan pasar tahap 2, meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesehatan secara gratis, menciptakan lapangan pekerjaan, menumbuhkan masyarakat yang lebih religius. Bukan saat ini tidak religius, menumbuhkan, meningkatkan agar kota Serambi Mekah kembali harum sebagai kota yang memiliki agama dan budaya. Bapak Ibu yang saya hormati, sungguh banyak apa-apa yang akan kami kerjakan ke depan 5 tahun ke depan. Namun 5 tahun periode yang lalu bersama Pak Haji Mawardi tentu tidak seluruhnya bisa terpuaskan. Insya Allah jika kami dipercayakan untuk melanjutkan ke depan bersama Haji Eko Furkani, insya Allah jiwa raga kami akan kami curahkan untuk membangun Kota Padang Panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah berduri, buah durian enak dimakan pakai ketan. Yang kurang akan kita sempurnakan, yang baik akan kita lanjutkan. Terima kasih. Sudah Bapak? Baik, Tamer. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Ingat, saya ulangi lagi tata tertib yang sudah disampaikan oleh di awal tadi. Kita tepuk tangan ketika sudah dipersilahkan. Karena substansi debat adalah mendengarkan apa yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Baik, timer tolong kembali ke angkanya. Baik, kita lanjutkan ke paslon nomor urut 3. 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua yang kami hormati, izinkan kami, pasangan ramah Rafdi Mary Ahmad Fadli, menyampaikan visi misi dalam acara debat terbuka malam ini sesuai dengan tema potensi daerah, pembangunan, dan kesejahteraan. Ada 3 potensi Kota Padang Panjang yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain di Sumatera Barat, bahkan nasional sekalipun. Yang pertama, kota ini punya sejarah panjang di bidang pendidikan yang ditandai dengan berdirinya perguruan tawalib, diniyah putri, Muhammadiyah, bahkan ins kayu tanam sekalipun tidak bisa dilepaskan dari sejarah Padang Panjang. Begitu juga isi yang jumlahnya terbatas di negeri ini. Dan sangatlah tepat. Dan dari rahim lembaga itulah lahirnya tokoh-tokoh besar yang sudah mengharumkan nama Padang Panjang baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua, letak kota ini yang strategis di persimpangan jalan. Bukan tanpa perencanaan, pemerintahan kolonial menempatkan di kota ini stasiun kereta api, keresidenan dan batalion, dan lebih tepat lagi komunike bersama. Masyarakat Padang Panjang Batipus Pulokoto membangun pasar serikat sebagai titik sentral ekonomi masyarakat. Begitu juga gelanggang pacuan kuda Bancalawe sebagai simbol adat dan budaya sekaligus suasana kebatinan masyarakat Padang Panjang Batipus Pulokoto. Upaya-upaya untuk merenggangkan apalagi melepaskan kota ini dari Batipus Pulokoto adalah sebuah tindakan yang ahistoris bahkan mencederai sejarah itu sendiri. Yang ketiga, Kota Padang Panjang yang sejuk dan indah, berjalin berkelindan dengan potensi yang tadi, yang menjadi modal untuk pembangunan di bidang
di bidang kesehatan, bidang ekonomi kerakyatan, sekaligus pariwisata tematik. Berdasarkan 3 potensi itulah kami menetapkan 3 program unggulan Kota Padang Panjang. Yang pertama, program di bidang pendidikan. Terima kasih. Baik, aplaus dari pendukung pasangan nomor urut 3. Baik, Bapak Ibu, warga Kota Padang Panjang, kita lanjut kepada paslon nomor urut 4. Dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat yang terhormat masyarakat Kota Padang Panjang yang kita banggakan. Izinkan kami menyampaikan visi dan misi dari pasangan paslon nomor 4 dengan visi untuk kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat. Dari visi inilah kami menyusun misi 4 pilar pembangunan Padang Panjang. Yang pertama, bagaimana membangun karakter Padang Panjang yang berakhlak mulia. Yang kedua, bagaimana mempunyai tata kelola pemerintahan yang responsif, yang amanah, yang tentunya menjadi panutan bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Yang ketiga, bagaimana kebijakan ini bisa dirasakan sepenuh-penuhnya manfaatnya oleh masyarakat banyak. Yang keempat, bagaimana pembangunan yang berkeselarasan dan berkeadilan sosial. Selanjutnya, berbicara tentang sejarah, Kota Serambi Makkah dijuluki oleh kota yang sangat religius, pusat kajian dan pendidikan Islam di Nusantara. Padang Panjang juga memiliki potensi pariwisata dan perdagangan. Oleh karena itu kami melihat kondisi sekarang ini, Kota Padang Panjang berada pada titik nadirnya. Angka pertumbuhan ekonomi menurun sangat jauh di bawah rata-rata Sumatera Barat. Angka kemiskinan dan angka pengangguran juga di atas rata-rata. Oleh karena itu perlu kerjasama bahu-membahu antara pemerintah, legislatif dan semua unsur terkait untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami paslon nomor 4 menghimbau seluruh warga untuk lebih menata Kota Padang Panjang. Bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pilkada ini, marilah kita membangkit batang terandam untuk kejayaan Padang Panjang. Dan hadirin yang terhormat, kun fayakun, tentunya tidak ada yang mustahil ketika Allah meridhoi. Pada momen ini, ketika pemimpin kompak, ketika rakyat kompak, percayalah bahwasanya kesejahteraan itu akan bisa terwujud. Insya Allah, ketika kami mendapatkan amanah ini, apapun program visi dari paslon lain, tentunya akan kami kemukakan jika itu adalah kehendak dari masyarakat banyak. Dan tentunya sejatinya kepentingan masyarakatlah yang paling penting dalam pembangunan kejayaan Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada pendukung paslon nomor 4 dipersilakan untuk memberikan yel-yelnya. Ya bukan. Ya bisa ditolong ya. Ketika saya bilang Fadli Asrul teriak jaya. Udah. Oh bukan saya ya. Bukan. Baik, untuk pendukung paslon nomor 1, 2, 3, 4, tepuk tangan yang meriah untuk keempat pasangan ini. Warga Kota Padang Panjang, baik yang menyaksikan, yang mendengarkan siaran ini di rumah maupun yang ada di pantaran parkir gedung DPRD Kota Padang Panjang ini, seorang pendengar yang baik mencoba memahami sepenuhnya apa yang dikatakan orang lain. Pada akhirnya mungkin saja ia sangat tidak setuju. Tetapi sebelum ia tidak setuju, ia ingin tahu dulu dengan tepat apa yang dia tidak setujui. Kita jeda sejenak, kita lanjut setelah iklan berikut ini. Baik, silakan Pak kalau mau kita di bawah dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Permata kita luruskan niat, berdoa dan ikhtiar ciptakan kenyamanan demi kesejahteraan bersama. Permata Perjuangan Mawardi Taufik. Mari kita dukung bersama Bapak Rabi Meri, wali kota kita. Mari kita dukung bersama Pak Ahmad Fadli jadi wakilnya. Rabi dan Fadli kita semua. Lama untuk Padang Panjang maju dan Fadli Asrul, pasangan dengan nomor urut 4 akan membangun ekonomi Padang Panjang melalui rumah wirausaha, koperasi syariah untuk pedagang, serta mengelola pasar menjadi jauh lebih nyaman. Mengolah potensi daerah diantaranya wisata Alek Nagari, pengembangan Kubu Gadang sebagai objek wisata komunitas dan sentral industri kulit, bersinergi dengan tokoh adat, memprioritaskan lansia, mensejahterakan Garin, beasiswa guru dan murid juara, penguatan keluarga sakinah, serta kota yang ketentuan surat suara sah dan tidak sah. Surat suara sah jika hasil coblos ada pada kolom nomor pasangan calon. Hasil coblos ada pada kolom foto pasangan calon. Hasil coblos ada pada kolom nama pasangan calon. Hasil coblos keluar dari kotak segi 4, tetapi masih bisa dipahami hasil coblosan untuk pasangan calon yang mana. Ada 2 atau lebih hasil coblos, tetapi masih pada satu pasangan calon. Terdapat 2 atau lebih hasil coblos, tetapi hanya kena satu pasangan calon. Sedangkan surat suara tidak sah jika lebih dari satu pasangan calon, maka suara tidak sah. Hasil coblos ada di luar kotak nomor atau foto atau nama, maka suara tidak sah. Hasil coblos ada di luar kotak dan tidak bisa dipahami hasil coblos untuk pasangan yang mana, maka suara tidak sah. Dalam surat suara terdapat coretan atau gambar atau tulisan lain selain tulisan identitas TPS yang diisikan Ketua KPPS, maka suara tidak sah. Tidak ada hasil coblos sama sekali, maka suara tidak sah. Kita memasuki segmen kedua, warga Kota Padang Panjang. Pada segmen 2 ini, saya akan membacakan pertanyaan satu kali. Pertanyaan ini sumbernya dari visi misi yang Bapak berikan kepada KPU. Kemudian tim pakar membuat soal
dan untuk dijawab lebih dalam lagi terkait dengan visi misi yang telah Bapak cantumkan. Pertanyaan saya bacakan, pertanyaan cukup panjang Bapak, nanti akan dibantu di depan Bapak ada layar untuk membantu memvisualisasikan pertanyaan tersebut. Saya hanya bacakan satu kali dan kemudian silakan Bapak menjawabnya selama 2 menit. Dan kita mulai dari pasangan nomor urut 2. Saya bacakan pertanyaannya. Salah satu misi yang Anda usung adalah mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dan mensejahterakan masyarakat. Untuk saat ini, salah satu pergerakan ekonomi mayoritas di Kota Padang Panjang adalah usaha mikro dan kecil (UMK). Berdasarkan data BPS Kota Padang Panjang tahun 2017, jumlah UKM UMK di kota ini mencapai 98,09%. Keberadaan dan pengembangan UKM tersebut tentu juga dipengaruhi oleh pertumbuhan modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan teknologi. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut Anda posisi daya saing UMK Kota Padang Panjang saat ini, dan apa kebijakan inovatif Anda untuk mengembangkan UMK dalam konteks tingkat pertumbuhan modal, tenaga kerja, dan teknologi sehingga dapat berdaya saing di tingkat nasional dan global. Cukup jelas pertanyaannya, dimulai 2 menit dari sekarang, silakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, Padang Panjang hari ini secara laju pertumbuhan ekonomi berada di peringkat 4 se-Sumatera Barat. Dari 19 kabupaten kota Sumatera Barat, kita berada di angka 5,8% setelah Kota Padang, Payakumbuh, dan Bukit Tinggi. Dan kami punya target di 2023 nanti, insya Allah laju pertumbuhan ekonomi kita di angka 7%. Kami yakin itu bisa kita capai itu. Banyak sekali potensi daerah yang akan kita garap. Kita punya industri pengolahan susu, industri susu, produksi susu yang pada tahun 2016 kita malah penyumbang terbesar di Sumatera Barat, lebih kurang 40-50%. Kita punya industri pengolahan dan penyamakan kulit yang hanya ada satu-satunya di Sumatera. Itu akan kita kembangkan dan akan kita bikin klaster-klaster untuk produk-produk olahannya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah banyak lagi potensi-potensi daerah yang kita garap, apalagi nanti ketika pasar sudah kita tempati, sudah kita pergunakan, insya Allah banyak sekali pasar akan menyerap tenaga kerja, akan mendatangkan orang-orang dari Padang Panjang dan luar Padang Panjang untuk berbelanja di Padang Panjang. Insya Allah UMKM akan kita bina, baik itu di bidang industri susu, industri kulit, dan industri bordir lain sebagainya, dan akan kita bantu permodalannya. Dan kami yakin dengan pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang di 2023 nanti, kita akan bisa mencapai 2 besar atau 3 besar di Sumatera Barat. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada pendalaman visi misi pada pasangan nomor urut 3. Pertanyaannya, dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan hari ini, sulit dibantah bahwa di Provinsi Sumatera Barat pada umumnya dan Kota Padang Panjang secara khusus, penyakit masyarakat seperti LGBT, narkoba, judi, zina, dan sebagainya semakin marak. Hal ini salah satunya disebabkan oleh faktor rendahnya tingkat pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat. Pada saat yang sama, sinergisitas antara pemerintah dengan lembaga ulama
dan adat juga belum terlaksana secara maksimal. Dalam visi dan misi yang diusung, salah satunya Anda hendak melaksanakan usaha membangun spiritualitas warga kota berlandaskan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Pertanyaannya, untuk merealisasikan misi tersebut, rencana strategis seperti apa dan langkah konkret bagaimana yang akan Anda lakukan agar sinergisitas antara ketiga institusi tersebut dapat diwujudkan? 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sesuai dengan visi misi yang saya sampaikan, bahwa pembangunan yang tepat adalah ketika pembangunan itu benar-benar digali dari potensi yang benar-benar potensial di daerah itu. Dan salah satunya adalah bagaimana kekuatan spiritualitas warga antara antara ulama, cadik pandai dan kaum adat. Artinya tungku tigo sejarangan, tali tigo sapilin menjadi modal dalam pembangunan kota Padang Panjang. Langkah-langkah strategis yang bisa kita tempuh adalah tentu dengan duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Adanya komunikasi yang baik antara ketiga unsur masyarakat ini. Maka hal-hal yang menimbulkan keretakan di antara ketiga unsur ini sudah menjadikan malapetaka pembangunan di kota ini. Maka untuk itu kami ingin ketiga unsur ini, alim ulama, cadik pandai, nenek mama, benar-benar bersama-sama, bekerja sama, bahu-membahu dalam membangun kota Padang Panjang ini. Kita yakin bahwa Padang Panjang adalah punya sejarah yang benar-benar bisa menunjukkan adat dan agama itu benar-benar sejalan. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, kita yakini menjadi modal dasar untuk pembangunan kota Padang Panjang ke depannya. Terima kasih. Sudah siap? Boleh ditambahkan Bapak? Sudah. Baik. Kita lanjut ke pasangan nomor urut 4. Saya bacakan. Salah satu misi Anda untuk dapat mewujudkan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing adalah penguatan kesetaraan fasilitas dan mutu pelayanan pendidikan sekolah dan madrasah, baik negeri maupun swasta. Dalam konteks madrasah, 17 dari 21 madrasah yang ada merupakan sekolah swasta yang sangat membutuhkan bantuan pemerintah daerah secara berkelanjutan. Pertanyaannya adalah, apa kebijakan strategis yang akan Anda ambil untuk dapat membantu madrasah-madrasah tersebut secara berkelanjutan di saat adanya larangan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian bantuan kepada lembaga masyarakat secara berturut-turut? 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sesuai dengan namanya, Kota Padang Panjang adalah kota Serambi Mekah. Oleh karena itu perlu pembangunan fisik dan non fisik. Saya akan kembali kepada pertanyaannya. Pembangunan fisik dan non fisik, apa itu maksudnya? Tidak bisa dilihat dari kulitnya saja. Pendidikan ini harus dibangun dengan berbasiskan mutu pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu memang komitmen kita seperti Indonesia sekarang, membangun Indonesia bagian timur. Seperti itu adalah kita melihat Kota Padang Panjang. Dan bukan hanya dari situ, bukan hanya sekolah-sekolah umum saja disertakan, tapi bagaimana juga sekolah-sekolah keagamaan, MDA, TPA, TPSA, madrasah pun juga disejahterakan. Kalau memang kita berkomitmen, ini tidak boleh dibeda-bedakan. Tetapi tentu ada peraturan. Bagaimana kita menyikapi ini? Bagaimana anak-anak yang sekolah di sekolah umum cuma mendapatkan sekolah agama 2 jam sehari? Ini bisa kita bantukan melalui bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan sekolah keagamaan seperti MDA, TPA, atau TPSA. Karena memang tidak semua anak-anak kita mempunyai akses terhadap sekolah-sekolah tinggi swasta. Tetapi saya pernah bercerita dengan beberapa orang ketua yayasan pendidikan yang ada di Kota Padang Panjang, kenapa tidak kalau kita jalin komunikasi itu?
kita memang memfokuskan supaya apa? Anak-anak kita gini masuk ke ITB memang berbeda dengan anak-anak ITB yang lainnya. Bagaimana bedanya? Tentu dari karakter Islamnya. Anak-anak Padang Panjang masuk sekolah ITB tentu harus berbeda. Yang dicarinya pertama adalah musola. Oleh karena itu kami berkeyakinan apapun caranya. Inilah fungsi dari pemerintah sendiri. Tentunya melobi dan tentunya bekerja sama dengan unsur terkait untuk menjalankan program-programnya. Intinya adalah kita berkomitmen supaya pendidikan di Kota Padang Panjang itu setara dan berkeadilan sosial. Jadi kalau bisa mimpi kita adalah bagaimana sekolah unggul ada di seluruh Kota Padang Panjang. Tidak ada SMA 1 unggul, tidak ada SMA 2 unggul, tidak ada madrasah unggul, tetapi kita ingin semuanya ini setara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut pada paslon nomor urut 1. Dalam dokumen visi dan misi yang disampaikan, salah satu program yang Anda usung adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dan pola hidup lingkungan sehat. Berdasarkan RPJPD Kota Padang Panjang tahun 2005-2025, untuk periode 2016-2025 ditargetkan Padang Panjang telah menjadi pelayanan rumah sakit untuk pelayanan stroke dan traumatik, bertaraf pelayanan internasional. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan political will seorang kepala daerah. Pertanyaannya, bagaimana penilaian Anda terhadap capaian target RPJPD tersebut untuk saat ini dan apa rencana strategis Anda ke depan untuk mencapai periode 2018-2023 terhadap target tersebut? 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan kepada kami bahwa Kota Padang Panjang nanti akan ditargetkan menjadi rumah sakit yang bertaraf internasional yang berspesifikasi ya rumah sakit stroke. Sebenarnya ya capaian ini ya sudah dimulai dari mulai tahun 2006 kita ya kan menyatakan bahwa rumah sakit Padang Panjang itu adalah rumah sakit respirasi, bukan rumah sakit stroke. Tapi ternyata ya kita ya dikembangkan menjadi rumah sakit stroke untuk Sumatera Barat. Tapi sekarang dalam RPJMD kita itu baru sekitar 30% tercapai. Oleh karena itu ya saya ya sebagai dokter ini tentu sudah menyiapkan ya bagaimana ya sarana rumah sakit, kemudian SDM rumah sakit, kemudian sarana prasarana, kemudian pendidikan daripada pelayan-pelayan rumah sakit serta mutu pelayanan untuk masyarakat Kota Padang Panjang. Sehingga bukan saja untuk dilayani sebagai rumah sakit stroke, ya, tetapi bagaimana kita mencegah dan promosikan supaya tidak terjadi ya stroke di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang Panjang. Oleh karena itu ya kami lebih mendorong ya kepada masyarakat agar mencegah ya agar kita tetap sehat, orang sehat tetap sehat, bukan menjadikan orang sehat menjadi sakit. Oleh karena itu kita lebih banyak promosi kemudian prevensi daripada kita menyiapkan rumah sakit untuk pengobatan kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada pendukung 4 pasangan calon. Tepuk tangan untuk ke-4 pasangan calon. Baik, Bapak, Ibu semuanya, warga Kota Padang Panjang, baik yang ada di sini maupun yang mendengarkan di rumah, kita telah mendengarkan secara bersama-sama pendalaman visi misi dari masing-masing pasangan calon. Sebelum kita masuk kepada segmen ketiga terkait tentang bagaimana kita menggali lebih dalam lagi terhadap tema kita hari ini, kita persilahkan ke-4 pasangan untuk beristirahat sebentar sambil menonton jeda iklan berikut ini. Saya kembalikan ke MC. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk moderator dan ke-4 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang tahun 2018. Iya, sepertinya acara malam hari ini semakin
memanas lagi Aji dan suasananya. Kita boleh minta pendukung dari semua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang. Mana tepuk tangannya yang meriah? Dan kembali kita ingatkan juga kepada seluruh pasangan calon dalam sesi selanjutnya. Jangan lupa untuk setiap peraturan dan tata tertib yang sudah kita bacakan tadi itu tolong ditaati dan dipatuhi. Ini demi kelancaran debat publik yang kita selenggarakan pada malam hari ini. Nah, kita juga ingin mengajak semua ini masyarakat Kota Padang Panjang yang mendengarkan melalui Radio Top FM, Bahana FM dan juga RRI serta menyaksikan secara langsung melalui streaming di Facebook KPU Kota Padang untuk bersama-sama menyimak debat publik ini. Ingat, kenali calon pemimpin dengan mencari tahu visi dan misi dari masing-masing pasangan calon kepala daerah atau calon pemimpin Kota Padang Panjang untuk 5 tahun ke depan. Benar sekali Aji, dan selamat malam juga kami ucapkan buat pendukung masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang berada di luar. Tadi suaranya begitu meriah juga Aji, sudah bersemangat mendukung masing-masing dari pasangan calon ya. Dan malam hari ini juga kita mengingatkan untuk seluruhnya dari masyarakat Kota Padang Panjang, jangan lupa untuk datang ke TPS tanggal 27 Juni 2018 untuk memilih dukungannya untuk masing-masing calon yang didukungnya. Dan karena ini pilihan dari masyarakat Kota Padang Panjang ini menentukan bagaimana Kota Padang Panjang 5 tahun ke depan. Benar sekali Muti, dan kita juga mengingatkan kembali jadilah pemilih yang cerdas dengan menolak kampanye hitam, politik uang, fitnah serta ujaran kebencian. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa pilihan Anda pada tanggal 27 Juni 2018 nanti itu menentukan masa depan Kota Panjang dan otomatis juga akan menentukan masa depan Anda sebagai masyarakat Kota Padang Panjang. Benar sekali Aji, kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pendalaman dari visi dan misi masing-masing dari calon wali kota dan wakil wali kota Kota Padang Panjang. Dan selanjutnya sesi berikutnya kita juga bakal mendengarkan pendalaman tema pada malam hari ini. Benar sekali Muti, dan setelah ini kita akan menyaksikan iklan-iklan. Tapi sebelumnya boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang tahun 2018. Nah, kalau begitu langsung saja kita saksikan iklan-iklan berikut ini yang juga akan menambah semangat dan tentunya juga menambah pengetahuan kita yang akan menentukan juga masa depan kita masyarakat Kota Padang Panjang di tanggal 27 Juni 2018 nanti. Kalau begitu silakan. Ayo datang ke TPS tanggal 27 Juni 2018. Ingat, kenali calon pemimpin dengan mencari tahu visi dan misi dari masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang tahun 2018. Jadilah pemilih cerdas dengan menggunakan hak pilih Anda di TPS. Pastikan Anda membawa KTP elektronik atau surat keterangan pengganti KTP elektronik. Mari kita ciptakan iklim pilkada yang kondusif, jujur, adil, demokratis, dan penuh integritas. Mari kita jaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban Pilwakku Padang Panjang tahun 2018. Jadilah pemilih yang bijak dan cerdas dengan menolak berita hoax, politik uang, dan isu SARA. Jangan merusak atau menghilangkan alat perangkat kampanye. Jangan berkampanye pada tempat-tempat terlarang seperti ibadah, rumah sekolah, atau fasilitas umum lainnya. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput. Ayo datang ke TPS tanggal 27 Juni 2018. Masa depan Kota Padang Panjang berada di tangan kita. Mohon kita pada ilahi mawadi taufik jadi pilihan dengan niat tulus ikhlas dengan niat
wali kota kita. Mari kita dukung bersama Pak Ahmad Fadli jadi wakilnya. Rabi dan Fadli kita semua. Lama untuk Padang Panjang maju dan membangun Padang Panjang adalah membangun semangat ketakwaan, kerjasama, disiplin, dan kerja keras. Kami Fadli Asrul terpanggil untuk mengabdi bersama masyarakat Padang Panjang. Untuk meningkatkan perekonomian, memajukan pendidikan, dan mengangkat kebudayaan. demi kejayaan Padang Panjang.